Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali perkenalkan, nama saya Wildan yang akan menjadi moderator pada podcast kita kali ini. Podcast kita kali ini yaitu bernama Pecahan, penelusuran calon ketua himpunan. Sesuai dari namanya yaitu penelusuran, kita akan menelusuri sejauh mana wawasan dari calon ketua himpunan dan kedalaman berpikir calon ketua himpunan yang akan memimpin Himaptika ke depan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di hadapan kita semua sudah ada Kang Tri Mujijat Fadila. Selamat pagi, Kang Tri. Selamat pagi, Kang Wildan. Bagaimana hari ini? Cukup kurang baik. Oke. Ya, mau gimana ini seleksi untuk saya bisa menjadi calon ketua himpunan. Ya mau tidak mau saya, walaupun dengan keadaan yang kurang baik ini, memaksimalkan keadaan ini gitu. Oke, tapi aman ya? Aman. Sebelum podcast ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturannya. Yang pertama, calon ketua himpunan diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misi selama maksimal 7 menit. Yang kedua, calon ketua himpunan disajikan beberapa pertanyaan dan menanggapinya selama 45 menit. Yang ketiga, calon ketua himpunan diberikan kesempatan untuk closing statement atau memberikan kesan pesan selama 8 menit. Dan yang terakhir, calon ketua himpunan menjawab pertanyaan setelah moderator selesai membacakan pertanyaan hingga selesai. Oke, yang pertama, boleh dari Kang Tri untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Mujijat Fadila. Saya dari divisi PSDMO. Saya angkatan 2022. Tentunya saya dari program studi pendidikan matematika. Untuk visi saya mewujudkan mahasiswa pendidikan matematika yang berkualitas dan juga berjiwa senku untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, di sini kan ada kata berjiwa senku. Nah, senku ini ada singkatan yaitu solidaritas, eger, nomaden, kreatif, dan juga unik. Nah, untuk misi saya yang pertama membangun kebersamaan antara mahasiswa pendidikan matematika melalui kegiatan kolaboratif dan forum diskusi. Yang kedua, menginspirasi mahasiswa pendidikan matematika agar memiliki semangat belajar tinggi. Yang ketiga, mendorong dan juga menjembatani mahasiswa pendidikan matematika untuk mencari ilmu di bidang akademis maupun non-akademis. Yang keempat, memberikan ruang kepada mahasiswa pendidikan matematika untuk mengembangkan kreativitas melalui kompetisi matematika dan acara seni. Yang kelima, menumbuhkan keunikan setiap mahasiswa pendidikan matematika dengan mengembangkan pengembangan bakat dan juga peningkatan soft skill. Itu untuk visi dan juga misi saya. Nah, kenapa visinya itu berjiwa senku? Nah, untuk kalian ketahui, ini mungkin cukup nyeleneh, tapi senku itu adalah tokoh anime yang dimana orang itu pintar, bisa beradaptasi ketika zaman yang awalnya modern balik lagi ke zaman batu, dia bisa beradaptasi di sana. Nah, harapannya saya bahwa mahasiswa pendidikan matematika itu bisa seperti itu, bisa berpengetahuan luas, bisa beradaptasi dimanapun dia berada, dan juga bisa kreatif. Karena dengan perubahan zaman yang tadinya dari modern ke zaman batu, harus membalikkan dari zaman batu ke modern kembali. Nah, itu memerlukan kreativitas yang sangat tinggi.
Nah, diharapkan mahasiswa pendidikan matematika juga bisa berjiwa seperti itu. Nah, untuk misi yang pertama, membangun kebersamaan antara mahasiswa pendidikan matematika. Nah, untuk mencapai tujuan solidaritas, tentunya kita harus membangun kebersamaan antar mahasiswa pendidikan matematika dengan cara kolaboratif dan juga forum diskusi. Dengan adanya forum diskusi, solidaritas itu kan kepercayaan antar sesama ya. Iya. Nah, dengan adanya diskusi ini sehingga akan menimbulkan kepercayaan antar mahasiswa pendidikan matematika, baik itu dari angkatan 23 sampai angkatan 20. Nah, yang kedua, menginspirasi mahasiswa pendidikan matematika agar memiliki keinginan yang kuat atau belajar yang tinggi lah. Nah, dengan menginspirasi itu akan menimbulkan rasa keinginan kuat, yang dimana arti ini itu yaitu keinginan kuat. Jadi diharapkan bahwa mahasiswa pendidikan matematika itu bisa berkeinginan kuat untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan cara semangat belajar yang tinggi itu. Nah, dengan keinginan kuat itu dia akan mau mengembangkan dirinya sendiri sehingga dia bisa mengembangkan matematika ini. Nah, yang ketiga, mendorong dan juga menjembatani mahasiswa pendidikan matematika untuk mencari ilmu. Nah, dengan kita mendorong dan juga menjembatani mahasiswa pendidikan matematika, itu akan mencapai tujuan saya, yaitu nama dan itu sendiri. Nama dan itu sendiri yaitu pengembara. Nah, pengembara ini kan luas. Nah, saya itu dikhususkan untuk pengembara dalam mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, dia belajar di mana saja, tapi tidak lupa dengan matematika itu sendiri. Dengan cara saya menjembatani, dia ingin belajar di mana, saya itu sebagai ketua kalau nanti kepilih bisa menjembatani itu, dan juga mendorong mahasiswa pendidikan matematika untuk belajar dimanapun. Nah, untuk keempat, kreativitas. Dengan hal itu, dan juga kan tadi tuh melalui kegiatan kompetisi matematika dan juga acara seni. Dengan kompetisi matematika itu kan luas, ada perlombaan cerdas cermat, ada perlombaan media pembelajaran, micro teaching. Nah, diharapkan dengan adanya perlombaan atau kompetisi seperti itu tuh mahasiswa pendidikan bisa memicu kreatif mereka untuk membuat hal-hal yang unik. Seperti itu, dengan acara seni, dengan tradisionalnya dan juga menyanyinya, hal-hal seperti itulah. Terus yang kelima, menumbuhkan keunikan. Nah, saya itu ingin mahasiswa pendidikan matematika itu punya khas tersendiri, berbeda dengan prodi-prodi lain, dengan pengembangan bakat dan juga soft skill itu sendiri. Oke, keren banget ya, dari visi misinya sangat filosofis dan ada makna tersendiri. Oke, menyambung ke pertanyaan, ada tadi itu menginspirasi. Nah, kan kalau menginspirasi itu berarti harus ada sosok yang menginspirasinya. Nah, sosok di sini atau mungkin yang menginspirasi nantinya itu siapa yang berperan, Kang Tri? Nah, untuk menginspirasi ini kan di matematika itu banyak demis yang cukup sukses ya, yang sukses juga. Itu salah satu salah satu inspirasi saya ketika saya ingin mencalonkan diri jadi ketua himpunan ini, karena melihat sosok-sosok demis yang begitu sukses dengan pengetahuannya, wawasannya, itu menginspirasi saya agar saya itu seperti mereka. Gitu. Terus bagaimana caranya supaya itu tersampaikan kepada mahasiswa pendidikan matematika? Nah, saya berencana untuk mengadakan seminar, karena dengan adanya seminar akan terpicunya rasa keinginan dari mahasiswa pendidikan matematika dengan motivasi dan juga pengalaman-pengalaman yang telah diberikan. Gitu. Oke, keren banget ya, bahwasannya ada suatu hal yang baru gitu yang akan dilakukan, salah satunya akan mengadakan sebuah seminar.
Nah, dari visi misi yang akan dibawa nantinya ketika menjabat sebagai ketua himpunan, seberapa yakin sih Kang Tri dapat menjadikan Himaptika jauh lebih baik lagi dengan visi misi ini? Tentunya 80% ya. Karena kenapa 80%? Dengan visi misi yang sekarang itu kan tidak akan berbeda dengan pelaksanaan nantinya. Iya. Nantinya juga kita harus beradaptasi kembali dengan situasi yang akan ada gitu. Jadi dengan visi misi ini pasti ada pembaharuan, bukan pembaharuan visi misinya tapi tindakan untuk mencapai visi misi ini. Oke, nah tadi yang menarik itu hal yang unik katanya. Nah, kenapa sih bisa muncul ingin ada di matematika tuh hal yang unik dalam segi apa, dan kenapa gitu bisa terpikirkan sampai sejauh itu gitu? Apakah ngerasa bahwasannya sekarang kita ada di Himaptika ataupun anggota Himaptika tuh belum ada hal yang bisa bikin kita unik atau khas ke luaran sana gitu? Nah, untuk itu sebenarnya kenapa saya ingin masuk pendidikan matematika ini unik itu mendengar cerita dari demis dari alumni bahwa dulu itu mahasiswa pendidikan matematika itu ditakuti. Iya. Dengan pemikiran-pemikiran yang logis, mereka ditakuti oleh prodi-prodi lain, sehingga ada perbedaan antara pemikiran mahasiswa pendidikan matematika dan juga mahasiswa pendidikan prodi lain. Nah, entah itu benar atau tidaknya, hal itu terjadi pada dahulu. Cuman dengan adanya hal itu, kenapa tidak gitu? Kenapa hal itu tidak ada gitu di prodi saya? Karena keinginan saya itu seperti itu. Ketika saya berbeda dengan prodi lain, itu akan menimbulkan rasa khas dari matematika itu sendiri, sehingga dahulu juga matematika itu berbeda, tapi ketika perbedaan itu diejek-ejek, dicaci maki, akhirnya mereka mengikuti apa yang ada di matematika ini. Nah, harapan saya itu seperti itu. Jadi saya ingin menjadikan matematika ini, program studi pendidikan matematika itu menjadi kiblat kembali. Oke, keren banget ya bahwasannya mungkin dahulu Himaptika tuh sangat ditakuti tuh bukan orangnya tapi pemikirannya. Nah, itu ingin ditumbuhkan kembali di kepengurusan kita yang sekarang, dan semoga hal itu tuh terwujud gitu. Nah, selanjutnya masih tentang visi misi nih. Kalau dari Kang Tri sendiri memaknai visi misi yang Kang Tri usung itu sebagai apa gitu? Nah, sebagai tujuan tentunya balik lagi ke visi itu kan tujuan kita, iya. Dan juga misi itu bagaimana cara kita mencapai tujuan itu. Nah, dengan tujuan dari visi itu bahwa patokan saya untuk melakukan hal-hal atau tindakan kedepannya itu mendasari dari visi misi saya. Iya. Gitu. Oke, mungkin kita beralih ke pertanyaan dengan indikator yang selanjutnya gitu. Nah, dalam pandangan seseorang gitu atau di kita anggota Himaptika atau bahkan pengurus, pasti ada pandangan positif dan negatif gitu. Nah, bagaimana solusi dari Kang Tri menanggapi pandangan yang kurang baik terhadap himpunan gitu? Nah, untuk hal itu kan saya juga ngerasain ya bahwa ketika saya berdiskusi dengan anggota-anggota yang lain yang di luar kepengurusan, mereka itu melihat bahwa di himpunan itu capek, di himpunan itu ngapain sih jadi pengurus himpunan, kan banyak orang-orang yang seperti itu, beranggapan seperti itu. Betul. Cuman dengan diskusi itu saya bisa meyakinkan bahwa himpunan itu tidak sejelek itu gitu. Himpunan itu tidak secapek itu. Bagaimana cara kita membawa diri kita untuk bahwa himpunan itu wadah untuk kita belajar. Itu. Nah, berarti dari Kang Tri sendiri sudah menyiapkan kayak beberapa solusi yang nantinya akan dituangkan di kepengurusan Kang Tri terkait pandangan-pandangan dari anggota atau mungkin pengurusnya itu sendiri terhadap Himaptika gitu. Nah, selanjutnya apakah di kepengurusan nanti ketika Kang Tri terpilih akan lebih mengutamakan keterlibatan anggota gitu dalam proses mengambil keputusan atau perencanaan apapun itu terkait yang ada di Himaptika?
Nah, untuk hal itu perencanaan seperti apa dulu? Apakah itu kegiatan atau kebijakan? Oke, atau kita apa? beri contoh misalnya dalam melaksanakan program kerja. Nah, untuk melaksanakan program kerja mungkin untuk awalnya program kerja yang akan dilaksanakan itu apa aja? Mungkin saya akan melibatkan anggota. Program kerja apa yang dibutuhkan oleh anggota. Nah, untuk sudah ada program kerjanya, itu balik lagi ke pengurus, bagaimana cara pengurus membawakan program kerja yang diinginkan oleh anggota itu. Oke, berarti jangan khawatir ketika nanti menjadi anggota, kita akan terus-menerus dilibatkan gitu dalam kegiatan Himaptika ataupun dalam program kerja yang nantinya akan diusung. Selanjutnya nih, apakah Kang Tri di kepengurusan sekarang membawa program unggulan ke Himaptika atau seperti apa, atau akan memaksimalkan program-program kerja yang sudah ada atau bagaimana gitu? Karena mungkin Kang Tri sekarang sudah melihat kepengurusan kita sekarang, nah apakah ada sesuatu yang baru yang ingin diusung gitu di kepengurusan yang sekarang terkait program kerja unggulan? Nah, untuk itu mungkin untuk program kerja unggulan belum ada ya, tapi untuk sistem saya ada, cuman secara gambaran bagaimana cara untuk, kan saya itu mengevaluasi keperolehan yang sekarang. Iya. Nah, evaluasinya itu yaitu dari pengurusnya yang kurang disiplin, terus anggotanya yang tidak sadar akan keadaan Himaptika, bukan maksud keadaan Himaptika, tapi bahwa mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu anggota Himaptika itu. Nah, saya menciptakan atau dengan teman-teman saya sistem baru, yaitu emang boleh disipil sekarang ya? Mungkin jangan dulu disipil, tapi mungkin Kang Tri itu bukan programnya tapi sistemnya ya, sistem yang baru gitu. Nah, selanjutnya menyambung ke jawaban yang tadi gitu. Sepenangkapan Kang Tri selama menjabat sebagai pengurus Himaptika gitu, ada gak sih keresahan yang memang ingin diperbaiki gitu di kepengurusan yang nanti Kang Tri, insya Allah yang Kang Tri yang memimpin gitu, baik itu keresahan internalnya ataupun secara eksternal keluarnya gitu, apa yang ingin diubahnya tuh? Mungkin yang pertama kedagasan kepada pengurus yang ya balik lagi ke omongan tadi saya bahwa kepengurusan sekarang itu kurangnya disiplin. Iya. Bukan semua pengurus, tapi bukan beberapa pengurus, tapi hampir semua. Saya juga seperti itu. Nah, inginnya dengan sistem yang tadi saya sepil sedikit bisa mengubah itu. Gitu. Terus keresahan untuk di luarannya yaitu anggota yang tidak sadar akan keberadaan Himaptika, dengan bahwa Himaptika itu rumah mereka gitu, tapi mereka itu tidak sadar dengan ya Himaptika itu hanya untuk pengurus, bukan untuk anggota. Nah, untuk itu mungkin ketika saya menjadi ketua himpunan, bagaimana caranya saya untuk menyadarkan kepada anggota dengan cara ya saya bisa terjun langsung berdiskusi dengan anggota itu. Oke, mungkin mengubah paradigma juga ya, bahwasannya Himaptika itu bukan milik pengurus tapi milik anggota pun. Rasa kepemilikan akan Himaptika itu ditumbuhkan kembali gitu. Nah, kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tentang pemimpin, karena Kang Tri ini akan menjadi seorang pemimpin nantinya, yaitu di Himaptika. Nah, bagi Kang Tri nih, apa sih makna pemimpin? Pemimpin itu orang yang bisa mengatur sekelompok orang, yang bisa membimbing sekelompok orang. Tapi pemimpin itu adalah orang yang bisa mencontohkan pada anggotanya. Oke, bagus banget ya. Jadi itu makna pemimpin bagi Kang Tri. Nah, dalam hidup tentunya kita tuh ada sebuah inspirasi atau mungkin yang menjadi role model bagi diri kita dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, dari Kang Tri, adakah sosok inspirasi seorang pemimpin yang nantinya hal tersebut diadopsi ke kepemimpinan Kang Tri gitu? Ada gak sosoknya siapa gitu dan kenapa? Ada, tentunya ayah saya sendiri, karena itu orang yang
pendiam ketika di rumah, tapi dengan ketegasannya keluarga itu merespek kepada dirinya, menghormati dirinya, menghormati kebijakan atau omong-omongan dari ayah saya itu, sehingga itu menjadi role model saya bahwa pemimpin itu tidak harus banyak ngomong, tapi dengan ketegasannya bisa membuat orang-orang itu menuruti apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu sendiri. Oke, jadi sederhana sekali ya, bahwasannya tidak perlu jauh misalnya tuh ke tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ataupun dunia, tetapi dari lingkup keluarga pun bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalankan sebuah kepemimpinan. Nah, kan tentunya dalam sebuah kepemimpinan itu ada tipe-tipe pemimpin nih. Nah, di kepengurusan nanti Kang Tri ketika menjadi seorang pemimpin, tipe kepemimpinan seperti apa yang akan Kang Tri terapkan di nanti kepengurusan di Himaptika? Demokratis. Demokratis, kenapa? Karena apa ya? Karena dengan demokratis kita bisa mendapat pandangan-pandangan dari beberapa anggota, tidak hanya pandangan dari saya sendiri. Jadi kan Himaptika itu yang bisa memajukan Himaptika itu bukan diri saya sendiri, tapi bersama pengurus-pengurus yang lainnya. Dengan hal itu pasti banyak beberapa pendapat dari pengurus untuk kemajuan Himaptika. Dengan hal itu mungkin saya akan menerima pandangan-pandangan dari mereka sehingga akan menyimpulkan bagaimana bagusnya. Oke, bagus banget ya jawabannya terkait hal tersebut. Nah, yang terakhir terkait kepemimpinan nih, ketika nanti Kang Tri diamanahi menjadi ketua himpunan gitu, langkah konkret apa gitu untuk mencapai transformasi positif dalam organisasi Himaptika ini? Langkahnya gitu. Mungkin bentar, saya belum mengerti dari pertanyaan itu. Gimana? Oke. Lebih sederhanakan. Oke, jadi tentunya dalam sebuah organisasi itu tentunya kita memerlukan sebuah perubahan yang positif atau transformasi positif gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut tuh langkah konkret dari Kang Tri sebagai ketua himpunan nantinya tuh seperti apa gitu untuk memberikan sebuah transformasi yang positif di Himaptika. Untuk itu langkah konkretnya mungkin balik lagi ke visi misi saya, yang dimana saya itu ingin mahasiswa pendidikan matematika itu yang berjurusanku itu dengan cara langkah konkretnya berdiskusi, karena diskusi itu adalah hal yang mudah dan bisa dilaksanakan di mana aja. Dengan hal itu banyak hal yang akan dibicarakan di diskusi itu sehingga banyak mengubah pemikiran-pemikiran, balik lagi ke tadi kata Kang yang paradigma seperti itu. Oke, kita beralih ya ke indikator selanjutnya gitu. Tadi visi misinya sudah dibahas, inovasinya juga sudah dibahas, terkait kepemimpinannya juga sudah dibahas. Selanjutnya, karena kan Himaptika itu organisasi, tentunya kita juga harus mengetahui nih tentang organisasi dari nanti yang Kang Tri lontarkan gitu terkait jawabannya. Nah, yang pertama, karena dalam sebuah organisasi itu kita juga perlu yang namanya kualitas dan kuantitas juga perlu gitu ya. Kita tidak bisa berjalan dengan kualitas yang sangat minim gitu. Tentunya kita juga butuh kuantitas gitu untuk menyempurnakan sebuah organisasi. Nah, bagaimana sih cara yang akan Kang Tri lakukan untuk mengembangkan sumber daya yang ada di Himaptika ke depannya? Nah, ke kualitas ya. Kualitas cara mengembangkan supaya kualitasnya baik. Iya. Caranya yang pertama mungkin saya akan memberikan sebuah buku untuk semua pengurus untuk dikaji, untuk dibaca, sehingga akan didiskusikan kembali apa yang telah dibaca, sehingga akan menumbuhkan wawasan yang ada di buku itu. Dan juga dengan hal itu saya menstigma bahwa apapun pendapat, gagasan harus mendasari dari buku. Iya. Oke, jadi
sejalan sekali ya dengan anak matematika gitu, bahwasannya sesuatu yang kita ungkapkan tuh harus ada dasarnya gitu. Tidak bisa sembarang bahwa kita tuh berpendapat A, B, C, tapi kita harus ada dasarnya. Salah satunya itu dari buku yang mungkin nantinya akan direalisasikan di kepengurusan Kang Tri, bahwasannya salah satunya itu dengan memberikan sebuah buku ya. Oke, nah dalam organisasi itu sudah tentunya ada yang berhasil dan yang kurang berhasil gitu. Betul. Nah, yang membedakan kedua hal tersebut menurut Kang Tri apa gitu? Yang berhasil itu ketika kita udah mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang tidak berhasil itu ketika kita melenceng dari tujuan awal organisasi tersebut. Nah, sepandangan Kang Tri sejauh ini di kepengurusan sekarang, apakah Himaptika itu bisa dibilang berhasil atau kurang berhasil? Mungkin kalau dibilang berhasil udah mencapai tujuan. Yang pertama, tujuan Himaptika itu menciptakan mahasiswa yang aktif, kreatif, dinamis dalam bidang akademik maupun non akademis. Nah, sudah terlihat ya di angkatan 22 bahwa mahasiswa pendidikan matematika itu aktif dan juga kreatif seperti itu. Terus yang kedua, menimbulkan rasa persatuan dan juga kesatuan antar mahasiswa pendidikan matematika. Nah, hal itu udah terjadi di pengurusan ini dengan adanya angkatan 21, 22, 23 yang mereka itu tidak segan-segan untuk bertanya, berdiskusi bareng, berkegiatan bareng. Berarti itu udah adanya persatuan dan juga kesatuan. Nah, yang ketiga, menjalin komunikasi dengan mahasiswa dan juga kemitraan, terus instansi dan juga masyarakat di luar. Nah, hal itu juga udah terjadi. Contohnya di program kerja kemarin yang itu PPM itu sendiri, itu udah terjadi antara mahasiswa dan juga masyarakat. Tujuan itu udah tercapai. Jadi kalau disebut Himaptika sekarang berhasil atau tidak, menurut saya itu udah berhasil. Gitu. Oke, nah menyangkut nih ke kerjasama gitu. Nah, bagaimana nih nantinya ke depannya gitu untuk membangun kembali kerjasama dengan pihak eksternal gitu. Nah, itu eksternal tuh di sini yang masih lingkupnya tuh IKIP Siliwangi, maksudnya di misalnya tuh kehimpunan lain ataupun eksternal di luar IKIP Siliwangi gitu. Nah, bagaimana sih cara membangun hal tersebut nanti ketika Kang Tri diamanahi menjadi seorang pemimpin? Karena tentunya kita dalam hidup pun ya kita nggak bisa gitu berjalan tuh seorang diri. Tentunya kita juga memerlukan ilmu atau wawasan dari yang lainnya. Nah, yang salah satunya yaitu kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, dari Kang Tri ada sih cara untuk membangun kerjasama eksternal itu sendiri? Nah, untuk cara seperti itu kan, yang pertama mungkin kita itu punya teman di luar, banyaklah teman-teman di luar atau demis-demis di luar. Kita bisa meminta bantuan untuk bisa menjalin hubungan dengan masyarakat luar. Nah, itu salah satu opsinya. Yang kedua, kan sekarang itu udah zamannya teknologi ya. Pasti di setiap yayasan atau apapun pasti udah ada Instagram, TikTok yang kayak itu. Kita bisa menjalin melalui teknologi tersebut. Oke, jadi memanfaatkan teknologi ya. Karena sekarang kita di eranya teknologi, jadi hal tersebut harus dimaksimalkan gitu di kepengurusan nanti selanjutnya. Oke, jika Kang Tri dihadapkan dengan dua pilihan nih, Kang Tri lebih memilih organisasi yang harmonis di internal tapi tidak aktif dalam tanda kutip mati gitu ya, atau organisasi yang tidak harmonis di internalnya akan tetapi organisasi tersebut tuh aktif, salah satunya dari program kerja ataupun pengurusnya gitu di luar sana tuh sangat aktif membawa nama Himaptika gitu. Nah, ketika dihadapkan dengan dua pilihan tersebut, Kang Tri memilih yang mana? Tentunya harmonis tapi tidak aktif, karena mungkin itu salah satu pilihan, tapi
menurut saya ya, ketika di organisasi itu harmonis, kan ada rasanya timbulnya kepercayaan. Dengan hal itu ya, keharmonisan itu tidak akan menimbulkan ketidakaktifan, tapi dengan harmonis itu ada timbul rasa kepercayaan antar pengurus, sehingga akan memiliki tujuan-tujuan yang dimana ketika tujuan-tujuan itu ada, mau tidak mau atau pasti mereka itu mencapai tujuan itu dengan cara aktif gitu. Jadi menurut saya harmonis tapi tidak aktif itu tidak ada. Yang ada itu harmonis tapi aktif. Oke. Nah, keren banget ya jawabannya. Selanjutnya kita beralih nih dari organisasi tadi. Sudah tentunya organisasi kita yaitu Himaptika. Kita akan cari tahu nih dari Kang Tri terkait pandangannya terhadap Himaptika itu sendiri. Nah, dari Kang Tri ini sederhana sekali gitu ya. Makna Himaptika menurut Kang Tri itu apa gitu bagi Kang Tri sendiri terlebih dahulu? Himaptika itu adalah wadah untuk mahasiswa pendidikan matematika untuk mengembangkan dirinya. Karena Himaptika itu tidak bisa mengembangkan mahasiswa pendidikan matematika, tapi Himaptika itu bisa memberi mewadahi untuk orang-orang yang ingin berkembang, sehingga orang-orang yang berkembang itu bisa memajukan Himaptika itu, bisa mengembangkan Himaptika itu. Nah, dari Kang Tri pribadi nih, apakah Kang Tri merasakan gitu ada berkecimpung di Himaptika tuh bahwa Kang Tri itu mendapatkan sebuah pengembangan diri gitu terkait dari Kang Tri pribadi yang menjadikan bahwa waduh saya nih harus maju nih di menjadi seorang pemimpin Himaptika karena saya merasakan A, B, C misalnya. Ada? Jelas ada. Himaptika itu yang berubah pandangan saya mengenai organisasi. Yang dimana dulu saya tidak mengikuti organisasi, sehingga saya berpandangan bahwa organisasi itu adalah untuk sekumpulan orang-orang yang ingin gaya-gayaan saja. Tapi ketika saya berkecimpung di Himaptika, saya terjun di Himaptika, ternyata hal itu tidak benar. Karena organisasi itu adalah orang-orang yang ingin berkembang dengan mengikuti organisasi itu. Jadi dengan hal itu saya merasa bahwa yang awalnya saya tidak suka organisasi, sekarang saya suka organisasi, karena organisasi itu bisa mewadahi saya yang ingin berkembang ini gitu. Dengan sekarang saya yang awalnya tidak bisa berbicara seperti ini, ya dengan mengikuti organisasi, banyak berdiskusi, banyak mengikuti program kerja, sedikit-sedikit saya bisa berbicara seperti ini, walaupun tidak mahir, tapi dalam proses pembelajaran ini udah cukup untuk membuktikan gitu. Oke, jadi Himaptika bagi Kang Tri itu sangat memberikan dampak bagi dirinya pribadi, dan tentunya hal tersebut ingin kembali dikembangkan dan tentunya memberi dampak bukan hanya untuk Kang Tri tapi nantinya ke adik-adik kita yang ada di bawah kita gitu. Nah, selanjutnya karena Himaptika tuh tentunya punya visi misi ya, seperti Kang Tri gitu tadi ingin menjadi ketua himpunan tuh ada visi misinya. Nah, seberapa hafal Kang Tri terhadap visi misi Himaptika? Coba disebutkan gitu. Oke, visinya meningkatkan volume Prisma. Mahasiswa pendidikan matematika Prisma itu ada profesional, religius, intelektual, solidaritas, mandiri, dan juga aktif. Misinya yang pertama meningkatkan luas alam skala tinggi. Yang kedua, profesional dalam berorasi. Yang ketiga, religius dalam berkegiatan. Yang keempat, intelektual dalam memecahkan masalah. Yang kelima, beralaskan solidaritas. Yang keenam, mandiri berorientasi. Yang ketujuh, aktif dalam berkarya. Oke, ngerasa ada yang kurang nggak? Cukup. Cukup aman berarti ya, itu visi misi dari Himaptika menurut Kang Tri. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi, tentunya kita harus memaknai dong visi misi tersebut gitu. Nah, dari Kang Tri pribadi memaknai visi misi Himaptika itu seperti apa gitu sejauh ini? Nah, Prisma, profesional, religius, intelektual, solidaritas, mandiri, aktif. Itu yang saya rasakan. Jadi saya merasa bahwa visi misi Himaptika itu adalah orang-orang yang ingin berkembang dengan mengikuti organisasi itu. Dengan sekarang saya yang awalnya tidak bisa berbicara seperti ini, ya dengan mengikuti organisasi, banyak berdiskusi, banyak mengikuti program kerja, sedikit-sedikit saya bisa berbicara seperti ini, walaupun tidak mahir, tapi dalam proses pembelajaran ini udah cukup untuk membuktikan gitu.
Yang pertama dari misi pertama beralaskan luas alas kali tinggi, yang dimana kita itu tidak hanya tidak hanya berinteraksi dengan manusia, tapi dengan Tuhan juga, karena hablum minannas, hablum minallah, antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah. Itu. Yang kedua, profesional dalam berkegiatan. Tentunya kita sebagai pengurus harus berprofesional dalam berkegiatan, karena ketidakprofesional itu akan menimbulkan kekacauan ketika berkegiatan. Jadi kita sebagai pengurus itu harus dituntut profesional dalam berkegiatan. Nah, yang ketiga, religius dalam kegiatan. Oh sorry, yang kedua itu profesional dalam berrelasi. Nah, kita itu harus profesional dalam berrelasi, itu berarti berteman ya, berteman dengan orang-orang, sehingga kita bisa menempatkan diri kita bagaimana cara kita membawa diri kita kepada orang A, orang B, orang C, karena karakter orang-orang berbeda-beda. Nah, profesional di sini itu kita bisa menempatkan diri di berbagai orang, di berbagai kelompok, di berbagai perkumpulan seperti itu. Yang ketiga itu religius dalam berkegiatan. Nah, tentunya kegiatan itu akan sukses ketika kita itu menyambungkan dengan keagamaan, yang dimana ketika kita ibadah, kita berdoa untuk kesuksesan kegiatan tersebut. Minimalnya kita itu berdoa sebelum berkegiatan. Yang keempat, intelektual dan memecahkan masalah. Ya, balik lagi kita dari program studi pendidikan matematika, yang dimana pemecahan masalah, berpendapat itu pasti ada dasarnya, harus dari dasarnya. Jadi ketika kita memecahkan masalah itu tidak hanya sekedar udahlah kayak gini aja, tidak seperti itu, tapi harus melalui intelektual, pengetahuan, sehingga pemecahan masalah itu tidak terjadi lagi di kemudian hari, karena udah terpecahkan dengan pengetahuan atau intelektual ini. Yang kelima, solidaritas, beralaskan solidaritas. Nah, udah jelas dengan beralaskan itu berarti alas itu berarti dasar ya. Solidaritas, dengan dasar solidaritas itu kepercayaan terhadap antar pengurus itu bisa memajukan Himaptika ini. Yang ketujuh, yang keenam, mandiri berorientasi. Jadi kita itu bisa mandiri dimanapun kita. Yang ketujuh, aktif dalam berkarya. Jadi mahasiswa pendidikan matematika itu harus aktif dalam berkarya, kreatif. Oke, nah bagi Kang Tri nih, dari hal yang dipaparkan tadi terkait visi misi, poin mana nih bagi Kang Tri pribadi yang rasanya untuk menjadi seperti itu tuh sedikit mengalami hambatan gitu? Hambatan dari visi misi Himaptika, ya, jadi ke pengimplementasian dari diri kita pribadinya gitu. Jadi hambatan ya, dalam poin mana nih ya, misalnya dalam aktif dalam berkarya saya mengalami hambatan itu di situ gitu, dibanding di poin-poin yang lainnya. Tidak ada, berarti aman ya. Aman. Jadi dari visi misi Himaptika, Kang Tri tidak mendapatkan hambatan sama sekali dan bisa merealisasikan dan mengimplementasikan hal tersebut di dalam kepengurusannya atau di dalam organisasi Himaptika. Nah, selanjutnya nih, dari tadi kan kayak unik gitu. Kalau sekarang uniknya tuh misalnya dalam kedalaman dalam berpikir ataupun pemikirannya anak matematika itu ditakuti gitu. Karena itu tuh memudar gitu. Menurut Kang Tri sekarang, jadi ciri khas dari Himaptika sekarang tuh apa gitu? Himaptika yang sekarang? Iya, yang sekarang gitu. Tentunya ciri khasnya itu berani melihat dari ketika saya di periode sekarang, saya melihat bahwa masih pengurus Himaptika itu berani dengan
berani mengkritik, berani mengungkapkan kesalahan-kesalahan dari kebijakan-kebijakan yang di atas. Saya melihat itu. Contohnya ketika ada musyawarah atau ada perkumpulan mahasiswa pendidikan matematika, itu orang yang berani untuk mengungkapkan kekeliruan dari hal yang telah dibahas. Oke, nah mungkin disambung juga dengan hal yang tadi ya, bahwasannya berani saja tuh nggak cukup, tapi disambungkan dengan yang ingin ditumbuhkan kembali, yaitu kedalaman dalam berpikirnya, wawasannya, dan mempunyai dasar gitu. Misalnya tuh berani mengungkapkan sesuatu, tapi ketika tidak ada dasarnya, itu juga akan dipertanyakan gitu ketika nanti kita beropini gitu. Nah, selanjutnya ke pertanyaan terkait kepribadian gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat klise gitu ya. Tapi mungkin kita pengen tahu nih dari nanti Kang Tri menjadi seorang pemimpin tuh seperti apa gitu. Jika diibaratkan sebagai seekor hewan, Kang Tri ini hewan apa yang merepresentasikan diri Kang Tri gitu? Dan kenapa bisa hewan tersebut? Misalnya ular atau apa gitu? Harimau. Harimau. Kenapa nih harimau? Karena berani. Terus punya sosok yang ingin dihormati. Bukan gila hormat ya, tapi saya menghormati orang yang bisa menghormati saya. Seperti itu. Oke, jadi harimau katanya yang merepresentasikan diri Kang Tri itu. Keren banget ya. Dari harimau kan kita bisa tahu ya, sangat garang gitu. Dihormati di sini perlu digarisbawahi bahwa betul dari yang Kang Tri sampaikan, bahwasannya kita bukan gila hormat, tetapi ketika orang lain ingin dihargai, hargai dulu orang lain juga gitu. Nah, selanjutnya ini pengandaian gitu. Jika dibayangkan gitu, Kang Tri itu menaiki sebuah pesawat bersama pengurus Himaptika dan anggota Himaptika. Ternyata pesawat yang ditumpangi tersebut tuh mengalami hambatan yang bisa menyebabkan pesawat tersebut tuh kecelakaan atau jatuh. Jika harus memilih salah satu, mana yang akan Kang Tri selamatkan? Penguruskah, anggota, atau diri sendiri dari Kang Tri pribadi yang akan Kang Tri selamatkan? Kalau bisa memilih itu, kenapa gak memilih pesawatnya? Oke, kenapa? Karena misalkan ada hambatan di pesawat, kenapa kita gak memperbaikinya dari pesawatnya itu? Kenapa harus memilih untuk diselamatkan? Kenapa nggak menyelamatkan pesawatnya itu? Kenapa? Oke, nah jika analoginya pesawatnya itu sudah terlanjur bahwasannya mengidentifikasi bahwa misalnya tuh dalam beberapa detika pesawat tersebut tuh akan jatuh, berarti Kang Tri untuk memperbaikinya seperti apa gitu? Karena itu memerlukan beberapa sekian detik pemikiran gitu untuk memperbaiki hal tersebut. Gini. Ketika kita di dalam pesawat, terus untuk pesawatnya tidak bisa diperbaiki, udah fatal, seperti itu. Mungkin saya akan menyelamatkan pengurus, anggota, atau diri sendiri. Tentunya saya akan memilih menyelamatkan anggota. Kenapa nih gak pengurus ataupun diri sendiri gitu? Karena yang pertama, pengurus itu udah terlatih. Yang kedua, saya itu udah tahu resiko yang akan terjadi, sehingga saya udah menyiapkan. Tetapi anggota tidak tahu, sehingga saya akan menyelamatkan anggota untuk misalkan di pesawat terjun dari pesawat ke bawah itu menggunakan parasut. Saya akan menyiapkan itu untuk anggota. Nah, untuk pengurus dan juga saya itu kan akhiri, karena pasti di setiap pesawat itu pasti ada alat untuk urgensi, pasti dipaskan kan, pasti ada kelebihan. Jadi untuk yang pertama diselamatkan itu yaitu anggota. Nah, ketika anggota udah selamat semua, baru pengurus, yang terakhir saya.
Oke, perlu digarisbawahi ya. Anggota pengurus baru diri sendiri. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan dan dijawab secara lugas oleh Kang Tri. Yang dimana Kang Tri akan insya Allah nantinya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Teman-teman semuanya bisa menilai dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan bahwasannya hal tersebutlah yang akan menjadi sebuah arah gerak Kang Tri ke depannya gitu. Nah, yang terakhir dari Kang Tri boleh untuk memberikan closing statement dan mungkin kesan dan pesan selama diwawancarai di tahapan untuk calon ketua himpunan ini. Oke. Closing statement dulu ya. Iya. Mungkin ke kamera? Boleh. Langsung menghadap ke kamera. Kalau teman-teman, kalau kalian bisa menilai lah dari percakapan saya dengan Kang Wildan, apakah itu sesuai dengan apa yang saya ucapkan, apakah itu benar-benar ucapannya itu benar gitu, jujur, atau hanya sekedar membual. Kalian bisa menilai itu. Terus di sini saya juga berusaha. Saya tidak janji untuk ingin meningkatkan Himaptika, bisa memajukan Himaptika. Saya tidak janji, tapi saya berusaha, berikhtiar untuk memajukan Himaptika ini. Nah, untuk hal itu saya punya prinsip bahwa hal hebat itu tercipta oleh orang-orang hebat. Jadi saya itu ingin menjadi orang hebat sehingga saya bisa menciptakan orang-orang hebat. Gitu. Kesan saya pertama kali diwawancara seperti ini. Saya pertama kali jadi calon ketua himpunan, ketua organisasi ya. Karena dulu saya belum pernah ketua organisasi dan sekarang saya mencalonkan diri menjadi ketua organisasi. Mungkin cukup berdampak ya. Bedalah orang yang berpengalaman ketika udah mencalonkan diri, udah berorganisasi, ketika menjawab sesuatu itu dengan tegas dan lugas. Iya, beda. Kalian juga bisa menilai saya ketika tadi menjawab apakah itu hanya bualan semata atau emang keseriusan saya ketika menjawab seperti itu. Pesannya mungkin tidak ada ya, karena cukup baik untuk kali ini, menarik juga. Bahkan saya nggak kepikiran seleksi ketua himpunan itu bakal seperti ini gitu dengan di podcast gitu. Oke, nah Kang Tri, terkait tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan gitu, apakah sebelumnya Kang Tri sudah memprediksi bahwa saya ini bakal ditanya ini atau bagaimana gitu? Tidak ada berarti. Saya menjawab dengan sepengetahuan saya, dengan wawasan saya, tidak membual-bual. Nah, seperti itu. Oke. Mengalir adanya. Nah, jadi itu ya dari Kang Tri yang sudah Kang Tri sampaikan gitu. Dan semoga nanti di rangkaian selanjutnya Kang Tri diberikan kelancaran gitu ya. Dan tujuan dari visi misi yang sudah disampaikan tadi pun bisa nanti terrealisasi dengan baik. Dan Kang Tri juga perlu digarisbawahi bahwasannya tidak bisa berjalan sendiri, akan tetapi perlunya pengurus-pengurus yang membersamai gitu. Karena seorang pemimpin ketika tidak ada yang dipimpinnya, mana gitu yang akan digerakkannya. Tapi Kang Tri juga memerlukan pengurus-pengurus yang memang berkualitas dan anggota yang aktif gitu. Ketika nantinya Kang Tri mengadakan sebuah kegiatan ataupun apapun itu, Kang Tri tentunya meminta kerjasama dari pengurus dan anggota gitu. Karena pemimpin yang baik tentunya pemimpin yang dapat mengayomi, dan adanya pemimpin tuh merasa mereka tuh punya seseorang yang bisa menjadikan hal tersebut tuh rumah gitu. Jadi apapun itu kembali ke Kang Tri gitu, bahwa Kang Tri lah pusat utamanya gitu bagi pengurus dan anggota. Seperti yang dikutip oleh Anies Baswedan gitu. Anies Baswedan pernah mengutip sesuatu, yaitu pemimpin bukan sekedar bisa menjadi hero, tapi bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya ikut turun tangan. Nah, hero di sini adalah pengurus dan anggota yang nantinya akan digerakkan oleh Kang Tri menuju Himaptika yang jauh lebih baik lagi.
Senang sekali saya Wildan berkesempatan menjadi moderator pada podcast kita kali ini, yaitu penelusuran calon ketua himpunan pecahan gitu ya. Pecahan tetapi jangan sampai terpecah belah gitu ya. Dan mungkin itu saja dari saya dan juga Kang Tri. Terima kasih dan sampai jumpa di tahapan selanjutnya, dan semoga Kang Tri pun diberikan kesehatan. Kita semua dalam menghadapi proses selanjutnya. Terima kasih. Saya Wildan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.